wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billahil azim. Saya berangkat ke sini kemarin habis Jumat. Ya, dari rumah habis khutbah Jumat terus berangkat. Kadang terus ke airport, terus sambung mobil jam 3 pagi baru nyampe. Ya, tidur sebentar, masih ngantuk. Ya. Tetapi begitu ngelihat acara tadi, ya, ternyata itu sesuatu yang selama ini saya cari. Ya. Tahun 98 saya diundang ke Amerika oleh Masyihoh Tarekat Naksabandiyah. Pertemuan 100 negara ahli-ahli tarekat sedunia, termasuk ada beberapa presiden, termasuk presiden Chechnya. Ya. Chechnya itu satu-satunya negara di dunia yang menyatakan tarekat Naksabandi adalah tarekat negara. Ya. Nah, saya kemudian kenal dekat sama dua tokoh. Pertama Syekh Nazim Adil Al-Qubrusi, mursyid tarekat Naksabandi dari Siprus, ya. Dan mantunya Syekh Hisham Kabani yang sering ke Indonesia dan yang membaiat Pak SBY tarekat Naksabandi, ya. Salah satu yang saya kagumi adalah etos perjuangannya yang intinya gini, dengan semangat salaf menembus globalisasi. Dua orang ini setiap pergi ke satu negara pasti yang ditemui presiden. Ke Rusia ketemunya Putin. Ke Indonesia zaman Gus Dur ketemunya Gus Dur. Jadi penampilannya tradisional, tetapi pikirannya global. Ya, saya merasa inilah sesungguhnya pendekatan yang paling tepat pada era global. Kenapa? Era global itu adalah era di mana dunia mengecil menjadi satu kampung, satu desa. Ya. Zaman saya kecil hanya dengar peristiwa yang terjadi di kampung saya. Yang kampung sebelah dengarnya besok. Sebelah lagi besok lagi. Yang di ibu kota masih lama. Peristiwa luar negeri seminggu baru dengar. Dulu. Sekarang apa yang terjadi pada hari di sini di Amerika langsung dengar, di Afrika langsung dengar, begitu juga sebaliknya. Dan melalui teknologi informasi segala macam bisa kita akses. Nah, bagi orang yang sudah makomnya, era global membuat kemudahan, kecepatan, efisiensi, efektivitas bagi orang yang sudah makomnya. Nulis cepat, kerja cepat, komunikasi cepat. Bagi orang yang belum makomnya, ya, maka globalisasi menjadi problem. Karena informasi begitu banyak, nggak bisa memfilter mana yang bisa perlu diambil, mana yang tidak. Dampaknya apa? Syaraf rusak. Nah, seperti yang baru kita dengar, berkali-kali peristiwa kekerasan seksual yang menimpa anak-anak putri kita yang masih kecil oleh 6 orang, oleh 21 orang, oleh luar biasa, sangat mengerikan. Itu dampak dari era global. Saya selalu mencari format bagaimana membentuk manusia yang tinggalnya tetap di desa, tetap kultur seperti ini, tapi visinya global. Saya kesini belum nyambung. Nah, begitu ngelihat penampilan anak tadi, subhanallah, saya nggak rugi capek-capek kesini menemukan format itu. Bagaimana pesantren yang hanya di kampung tetapi sudah punya konsep diri. Nah, saya nanti akan jadi apa tadi kayak gitu ya. Padahal biasanya santri itu selama ini adalah orang yang paling tidak jelas cita-citanya. Ya, mau jadi apa? Ya pokoknya jadi orang saleh. Zaman saya santri tradisional, cita santri itu sederhana sekali. Ya mudah-mudahan nanti jadi orang saleh. Terus kalau bisa nanti jadi mantunya orang kaya, ya, punya tanah, bikin musola atau masjid, ngajar ngaji, hanya itu aja. Gak ada kepengen di DPR, di Panglima, jadi penulis, tidak ada.
Ya. Nah, sekarang pada era global sudah bisa, gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, saya sangat setuju format ini disempurnakan, bisa menjadi model, Tidak mudah, anak-anaknya berbahasa asing dengan sangat lugas, ya. Meskipun mungkin ada yang masih tingkat ngapal, ya, tetapi luar biasa meyakinkan, gitu ya. Itu Bruce Lee sama Jackie Chan tadi juga luar biasa, pemain musiknya luar biasa, gitu ya. Itu bisa menjadi format bagaimana itulah yang kemudian nanti apa yang di Indo disebut namanya Islam Nusantara, gitu ya. Jadi orang Islam yang di Indonesia yang menerima budayanya, menerima segala macam, tetapi pada era global tetap visinya visi global. Sekarang ini Timur Tengah udah luar biasa hancur lebur, luar biasa. Ya. Yang tersisa sekarang tinggal Indonesia. Gilirannya akan dihancurkan. Tapi nampaknya mereka nggak berani, karena kalau dihancurkan mereka rugi juga. Gitu. Nah, oleh karena itu satu-satunya adalah kita mempersiapkan. Caranya tadi itu, visinya global. Saya kira saya nggak tahu internet di sini sudah ada labnya atau belum, ya, sehingga nanti punya web komunikasi menjadi contoh bagi yang lain. Kemudian saya ini ketua Dewan Pembina Konsorsium Pesantren Indonesia. Ya, dulu banyak kegiatannya, sekarang nggak kurang. Ya, saya banyak melihat pesantren ada yang punya potensi, nih, ada yang dijerat konflik, ada yang macam-macam. Nah, model ini menurut saya ini kalau jadi model, gitu ya. Sangat beda dengan zaman saya. Ya. Zaman saya nggak ada panduan. Saya belajar melalui alam. Contoh ini, tadi udah disebutkan. Saya tamat sekolah teknik 2 tahun, kemudian pergi karena nggak ada biaya orang tua ke pesantren tradisional. Ngajinya kita bawa bantal, nah, gitu ya. Ngaji ya Sulam Taufik segala macam, ya. Nah, gitu ya. Kiai sosok yang sangat dihormati, ya. Sehingga tanya sama kiai itu su'ul adab ketika itu. Nah, kalau jalan papasan sama kiai tadi udah diceritakan, nyingkir, nggak berani papasan, ya. Itu sosok kiai seperti itu, ya. Tetapi ini ya. Jadi saya enggak kayak tadi, saya enggak. Saya tidak punya cita-cita setinggi langit, enggak punya. Langitnya rendah. Karena orang miskin situasinya masih tradisional. Tapi kebetulan saya orang yang selalu penasaran. Ibaratnya ada gedung lantai 20, ketika di lantai dasar, di lantai 2 ada apa ya? Kayak gitu. Bayangin di atas enggak? Kemudian berusaha nekat, ada begini. Setelah lantai 2, lantai 3 ada apa ya? Gitu ya. Gitu. Begitu lantai 3 ada apa ya? Sehingga akhirnya sampai ke atas. Bukan karena cita-cita tinggi langit, tapi karena selalu penasaran. Gitu. Nah, ceritanya, ya, waktu di pesantren tradisional di nama Kesugihan Cilacap, ya, tiba-tiba ada studi banding mahasiswa Universitas Gadjah Mada, rombongan datang ke pesantren. Kemudian perilakunya sangat berbeda dengan santri. Ketemu kiai, assalamualaikum kiai, apa kabar? Oh gitu. Sangat percaya diri, jaketnya sangat bagus. Gitu. Maka kemudian dalam hati saya mau jadi mahasiswa. Ya. Yang menarik apa? Gagah jaketnya sama percaya diri. Gitu ya. Itu jadi selama ngaji menjadi mahasiswa aja. Ya. Nah, tahun 65 saya santri. Tapi juga sekaligus zaman konflik itu, ya, saya juga menjadi sekretaris Partai NU tingkat kecamatan, gitu ya. Santri, jadi guru juga, sekretaris partai, juga di les bumi segala macam, ya. Lalu bergaul sama orang PKI di forum-forum. Nah, waktu itu kalau orang PKI ngomong, nggak ada yang berani jawab. Karena mereka selalu pakai undang-undang, pakai pasal, pakai ini. Nah, orang-orang partai itu nggak akrab. Gitu. Tapi saya karena udah pernah sekolah,
Kemudian benar nggak? Saya buka. Ternyata orang PKI itu ngawur. Ketika nyebut pasal yang ngawur, ketika ini ngawur, maka kemudian pikiran iseng muncul. Ketika menyebut pasal 27 interupsi, itu bukan pasal 27, 29. Ah gitu ya. Oh, saya dapat tepuk tangan ya. Ketika nyebut Lenin, interupsi, itu bukan Lenin yang ngomong, tapi Karl Marx dalam buku Das Kapital halaman 574. Nah gitu ya, ya. Saya ngomong-ngomongnya, nah, gitu ya. Pokoknya setiap kali dia ngomong, saya interupsi. Jadi kalau dia ngomong yang dapat applause itu hanya saya. Nah akhirnya orang PKI ini tahu betul siapa. Maka setelah ketemu, saya tahu adik pinter. Karena adik pakai ilmu saya, ilmu ngawur. Gitu ya. Tapi kalau adik di sini, setahun lagi aja udah ketinggalan informasi. Memang waktu itu koran PKI sore hari udah nyampe kampung. Duta masyarakat koran NU hari ketiga baru nyampe. Jadi selalu ketinggalan informasi. Maka dia mengatakan kalau adik kepengen maju ke Jakarta, punya peluang, lalu masuk ke sini. Ini yang ngomong orang PKI, ya. Tapi omongannya kayaknya sih bener. Lalu saya ingat nasihat Ali bin Abi Thalib, unzur maqal wala tanzur mangkol. Perhatikan apa yang dikatakan, nggak usah lihat siapa yang ngomong. Maka kemudian, wah udah kalau gitu saya ke Jakarta. Akhirnya saya tinggal pesantren, saya tinggal guru, saya tinggal pacar, ya. Saya ke Jakarta. Jadi apa? Jadi merbot masjid. Itu merbot masjid. Ya. Masjidnya kebetulan dekat kampus. Jadi yang jamaah itu mahasiswa dan dosen. Saya tukang azan, tukang nyapu, sama ngisi bak wudu. Belum ada mesin pompa. Tahun 65. Nah itu ya. Ya. Baru sebulan imam rawatib nggak datang. Terus terjadi dorong-dorongan, suruh ngimamin. Ternyata dokter Andes nggak jaminan bisa ngimamin. Mahasiswa juga begitu, dorong-dorongan. Akhirnya salah seorang, adik bisa ngimami? Insya Allah bisa. Maka saya ngimami. Nah gitu ya. Nah ketika jadi imam, saya nengok ke belakang ada 3 baris, mahasiswa dan dosen. Saya orang kampung yang belum tamat SLA, ya itu, jadi imam. Nah disitulah kemudian terjadi proses pembentukan konsep diri, ya, konsep diri. Ya. Ternyata orang kampung bisa menjadi imam, orang pinter, yaitu mahasiswa dan dosen. Maka kemudian timbul pikiran-pikiran iseng dalam sholat. Sholatnya nggak khusyuk, ya, nggak khusyuk. Ya, ya. Maka saya ingin uji. Coba orang pinter nurut nggak sama saya? Saya lama nggak takbiratul ihram. Ada yang berani duluin nggak? Ternyata tidak ada. Akhirnya saya Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Wadolin, amin. Semua gitu ya. Ruku ikut, sujud ikut. Nah tahiyat akhir sengaja saya doanya lama sekali. Muji, ada yang berani salam duluan apa enggak? Ternyata tidak ada. Nah sejak itulah saya punya konsep diri bahwa saya hari ini jadi imam orang pintar. Lain kali insya Allah saya bisa juga imam yang lain. Suatu saat mungkin bisa jadi imam politik. Itu konsep diri. Nah saya termasuk orang yang lebih banyak dari pergaulan. Nah oleh karena itu kalau sekarang menurut saya ini bukan ceramah ilmiah. Ini lebih baik bagi-bagi pengalaman, pengalaman. Ya. Kenapa? Pengalaman, alhamdulillah, ada satu hal yang menarik. Ya. Dalam usia 23 tahun melalui ru'yah, ya, saya baiat tarekat. Gitu ya. Tarekat bukan Syadziliyah, bukan Naksabandi, Syadziliyah. Padahal keluarga semua Naksabandi. Itu. Melalui ru'yah saya diantar oleh paman saya ketemu kiai. Itu. Saya tanya, "Bah, saya kok mimpi diantar Abah ke sana." "Udah, kamu ke sana. Meskipun keluargamu ini tapi mungkin kamu saya ke sana." Saya akhirnya
di baiat tarekat Sadili, gitu ya. Tetapi sebelumnya ya, saya ada yang menarik. Sebelumnya ya, saya ketemu kiai ahli wirid yang kerjanya hanya wiridan, gitu. Kan kalau menurut ilmu kan ya, jalan menuju kepada Tuhan itu orang boleh milih. Yang pertama namanya thariqatus syar'i, thariqatul akhyar. Udah pokoknya sholat, puasa, zakat, haji lakukan, insya Allah nyampe. Nah itu. Tapi ini ibarat jalan tol. Ya. Nggak semua orang senang, ada yang kepengen cari jalan alternatif. Jalan alternatif adalah thariqatu ahli dzikir. Jalannya ahli dzikir. Jadi ada orang yang udah dzikir terus, ya. Sambil kerja juga dzikir, nyangkul juga dzikir, nggak pernah ya. Nah, saya ketemu kiai kampung seperti itu. Begitu ketemu saya, pertanyaan menarik. Adik sudah punya pacar? Sudah kiai? Namanya siapa? Saya sebut namanya. Terus dia buka kitab. Wah, ini hubbun yaqibuhu firaq. Cinta yang akan diakhiri dengan perceraian. Lah nikah aja belum diramalkan cerai, ya saya nggak gubris. Terus yang kedua saya dilihat ini. Wah, ini adik garis ekonominya putus. Maksudnya apa Kiai? Nggak tahu. Tapi garis ekonominya putus. Terus yang ketiga, lagi adik akan mengunjungi hampir seluruh bagian dunia, termasuk ziarah makam Rasul, gitu ya. Reimpia ramal itu semuanya nggak relevan karena saya adalah merbot masjid, ya, merbot masjid yang belum punya gaji, nggak punya tempat tinggal, diramalkan seperti itu. Tapi ternyata, ya, ramalan ahli zikir itu karena dia rupanya ilmu hikmah, ilmu hikmah, benar semua. Saya ujungnya nikah sama itu kan sebut 18 tahun kemudian saya pisah. Dan waktu pisah saya bingung kenapa. Tapi ketika saya sholat gambar ketemu kiai itu, oh inilah rupanya ramalan itu. Terus yang kedua, saya pernah ditunjuk jadi direktur sebuah perusahaan, ya. Tapi direktur boneka, direktur ini punya pejabat, ya. Gitu. Oh, lumayan, saya kasih kendaraan segala macam. Tapi 5 tahun kemudian saya nggak kuat. Kenapa? Saya tahu persis perusahaan itu alat korupsi. Yaitu untuk merogoti anggaran negara, ya, untuk bagi-bagi. Saya nggak mungkin bisa bersih kalau di situ. Maka pilihan saya keluar. Oh, jadi garis ekonomi saya putus. Teman mengatakan bodoh, jabatan begitu enak kok ditinggal. Saya balik jadi guru yang gajinya kecil. Meskipun kecil tapi gajian. Nah, terus yang ketiga ternyata betul. Saya sudah mengunjungi 29 negara. Ini 2016 saja saya sudah ke Filipina, Thailand Selatan, Patani. Saya nengok pesantren di sana, ketemu ini ya. Terus umroh kemarin. Terakhir minggu yang lalu saya ke Myanmar gitu ya. Bayar? Enggak ada yang bayar. Saya haji 6 kali belum pernah bayar. Umroh sudah tak terhitung, enggak pernah bayar. Keluar negeri enggak pernah bayar. Gitu. Nah itu ramalan dari ahli tarekat. Nah akhirnya kemudian pengalaman itu semua itu membawa saya ini harus bagaimana, ya. Lalu saya menjadi tidak rasional, tidak matematika. Tapi bukan berarti tidak ini, karena begini. Sesungguhnya gini, kecerdasan itu ada turunannya. Nah, cerdas, ya. Orang cerdas pasti jujur. Kalau nggak jujur itu nggak cerdas. Nah, di bawah jujur itu ada namanya cerdik. Orang cerdik itu sudah agak kurang jujur. Gitu ya. Nah, di bawah cerdik ada orang pintar. Orang pintar itu biasa minteri orang. Gitu. Nah, di bawah pinter ada lihai. Lihai itu udah pemain. Di bawah lihai ada licik. Nah, kalau licik udah kriminal. Lalu saya gimana itu? Ya, saya profesor
psikologi. Padahal saya belum pernah kuliah fakultas psikologi. Jadi aneh.